Siket. Obrolan psikologi santai tapi tetap serius. Siket episode ini kesukaan sutradara saya. Oh, ternyata sutradaranya suka yang gini-gini ya. Agak lain sih. Agak lain. Seperti biasa topik ini yang menarik ya. Sebelum kita mulai saya mau perkenalin dulu lah. Sebelum kita mulai perkenalan dulu deh. Kita akan ditemani oleh silahkan. Oke, nama saya Natsu. Dan Bona. Oke, kita akan ditemani oleh sahabat-sahabat kita yang dari dunia psikologi ya. Jadi nanti kita akan bedah ceritain dari sudut pandang psikologinya. Sebelum mulai saya mau tanya lagi nih sama Natsu dulu. Natsu, buah paling enak buah apa? Buah apel. Enggak. Itu Wow. aduh. Kayaknya aku paham nih kemana pembicaraannya. Wow. Oh gitu. Oh ke sana. Oke. Aku langsung nih bahaya nih. Oke. Mana perempuan sendiri nih di sini ya. Wow. Itu hati-hati loh Natsu, lirik loh itu. Liriknya kemana ya? Oh, jauh-jauh deh. Liriknya kemana ya? Ke sana gitu. Ke sana. Oke, ternyata buah terenak adalah buah hati sendiri. Buah hati sendiri nggak tuh? Aduh. Kalimat yang harusnya ini penuh, buah paling enak adalah buah hati sendiri. Kalimat nih harusnya kan penuh cinta ya. Iya. Tapi ternyata di tangan manusia. Karena nikmat. Bisa berubah jadi kalimat kotor ya. Kayak tadi buah paling enak udah kotor semua pikirannya. Oh saya kan jawab buah apel. Ya Pak tapi sutradara pikirannya aja kemana nih? Ke buah apel kan ke Yakin? buah tuh. Iya orang tadi kan bapak nanya buah paling enak buah apa? Tapi lirikannya nggak ke apel loh. Astagfirullah. Saya ngeliat ke Pak Sutradara tadi soalnya tiba-tiba Pak Sutradara langsung ngomong. Nanti kita lihat ya di video Biar awal nih. tadi di rewind dikit begitu sebut buah lirikannya kemana nih? Takut ya. Ya kita di sesi ini kita bicara tentang seorang ayah ya. Tapi bukan dalam arti ayah yang memberi perlindungan sama anaknya, tapi ayah predator yang tega menjual bahkan memperkaos anak kandung sendiri. Wah, ayah hebat. Astaga. Ya, ayah yang harusnya jadi benteng perlindungan malah jadi pintu neraka buat si anak nih, hebat nih. Saya punya pertanyaan ya. Kalau ada manusia seperti ini ya, menurut Bona deh. Ini manusia atau binatang yang pakai KTP? Binatang sih yang pakai KTP. Binatang ya. Kalau menurut Natsu, Ya jelas-jelas binatang yang harus dikebiri kayaknya Pak. Terlalu Kayak hukum gitu aja. sutradara setuju tuh Men? Nggak dilestarikan. Ngapain? Nih harus dieliminasi. Dan ini kasus nyata ya, bukan cerita hayalan. Di Pasuruan baru-baru ini kita semua kaget ya. 6 sampai 14 orang termasuk sang ayah menggilir dan memperkosa anak usia 14 tahun. Bahkan sampai ada yang udah kakek-kakek, udah tua renta juga ikut. Anjay. Ini namanya kan berbagi bersama ya. Keindahan lah ya. Wow. berbagi kenikmatan gitu. Dan ini semua sudah berlangsung bertahun-tahun dengan iming-iming uang receh lah, kecil, murah. Berarti si anak mau karena diiming-imingi. Si anak bukan cuma mau, orang tuanya ikut jadi pelaku, mau apa lagi? Orang tuanya itu kandung. Orang tua kandung ikut Bapaknya. jadi pelaku Bapaknya. dan menjual anaknya. Dan lebih parahnya lagi keluarga sempat menolak laporan. Katanya malu. Karena malu. Iya malu sih malu ya. Malu karena korban apa malu karena pelaku kira-kira ini ya? Pelaku-pelakunya itu berarti ngimingin uang ke korban. Jadi Luar biasa ya. Makin pinter aja masyarakat kita. Daripada jual diri mending jual anak sendiri lah ya. Astagfirullah. ya sama sebenarnya konteksnya loh itu. Merusak. Ini saya lihat cerita ini bingung-bingung gimana gitu. Miris ya saya dengar ya. Miris banget loh. Sumpah. Kalau si ayah bilang motif ekonomi bisa diterima nggak? Tidak, si ayah kan masih sehat otomatis. Dan harusnya bertanggung jawab kerja keluar. Mungkin si ayah nggak mau kerja. Dia malas kerja. Bisa jadi anaknya yang jadi korban. apa anaknya ini berarti udah
puber ya berarti ya. 14 tahun. 14 Udah. rata-rata Baru sudah puber pasti. lah. Dan mungkin nggak anaknya ini Ingin bantu keluarga. bukan, Bukan. bodinya bagus. Ada ya. Kita harus cari pemicunya dulu. Apakah bodinya bagus? Apakah sering pakai baju seksi di rumah? Nggak, masalahnya sebagus-bagusnya body nggak mungkin si anak ini si bapak sampai nafsu gitu loh. Ya bapaknya kalau punya kelainan. Kemanusiaannya sudah nggak ada itu. Bapaknya punya kelainan sih. Bapaknya punya kelainan. Kelainan seksual. Iya bisa jadi ya. Tit, Gangguan kejiwaannya juga bisa dicek itu harusnya itu. pasti. Tapi ini sampai digilir beramai-ramai gimana? Bertahun-tahun lagi. Iya. Masih kecil lagi. Parah sih. Kalau dengan motif ekonomi bisa diterima nggak? Tidak. Oh, kalau saya- 50-50 kalau aku. Kalau aku enggak. Beneran, karena gini loh. Ya you know lah gimana di Indonesia. Terus mungkin sih, kan itu ada diiming-imingi kan. Itu kan uang. Balik ke ekonomi kan. Mm-mm. Selain pemuas nafsu, dapat uang. Berarti bisa dapat semua ya? Iya. Bisa diterima ya? Bisa nggak? Kalau saya enggak, sumpah enggak. Tapi banyak loh seberapa sering. Oke, nah ini kita bicara tentang anak kecil ini udah jelas melanggar hukum ya sangat parah ya, apalagi dijual. Tapi banyak loh di sini yang bisa dengan berbangga hati jual diri demi bisa memberi kepada orang tua, ngasih orang tua ini, ngasih orang itu buat menghidupi keluarga, jual diri dan bangga dan bilang iya memang hidup ini berat. Bisa diterima nggak otak-otak kayak gitu? Sebenarnya nggak. Kalau saya bisa-bisa aja ya, itu tergantung gininya dia. Toh juga kalau memang mereka Mau. kita kasih tahu pun percuma, kita bilangin juga percuma toh. Dia Kalau nggak yang bakal- seperti itu dia disebut anak yang berhasil nggak di rumah? Enggak. Secara Orang tuanya bisa makan enak, tidur enak, bisa jalan-jalan, bisa punya rumah bahkan. Tapi anaknya jual diri, bisa diterima Secara nggak? ekonomi iya dibilang berhasil. Tapi kan kalau secara pekerjaan itu tidak pantas. secara moral tidak Nah ya, pantas. secara moral itu tidak baik. Tidak pantas. Berarti bisa diterima nggak? Enggak. 50-50 dong ini Pak. Jangan-jangan dia udah ada rencana mau jualan diri nih. Enggak lah. Astagfirullah. Lelaki zaman sekarang ya? Ya Allah, enggak. Saya enggak mau. Yang minat bisa DM. Enggak usah ngain-ngain. Sini ya. Dijual. Enggak usah. Ya, tante-tante yang mau daftar. Oh kan ternyata. Ternyata. Kalau Om boleh nggak? Enggak boleh, saya normal. Masih normal. Bukan masih normal, emang normal, enggak bakal belok. Enggak juga, mau dibayar berapa pun enggak mau. Enggak usah kenapa kamu? Ya aku diem loh di pojok nih. Cukup banyak ya. Seperti tadi ya kita lihat. Ya secara ekonomi mungkin kalian berhasil mengangkat ekonomi keluarga kalian ya. Tapi secara kemanusiaan kalian gagal jadi manusia. Benar. Ya kan? Udah ada kesempatan nih, dikasih kesempatan, punya tangan, punya kaki, punya otak buat mikir, malah jualan tubuh. Tapi tidak dipergunakan sebaik mungkin. Ingin dapat penghasilan besar tapi nggak mau investasi ke otak. Nah, Bisanya ke tubuh. Ya, ini problem yang cukup banyak terjadi di negara-negara berkembang ya. Kita negara berkembang apa negara miskin ya? Lupa saya. Pak masih awal loh Pak. Ini mantan negara berkembang yang udah jadi nomor Mantan 4 negara apa 5 ya. berkembang. Jadi negara miskin. malah jadi negara miskin sekarang. Iya. Nggak cuma miskin penghasilan tapi miskin otak mungkin lebih cocok. Udah miskin mental. Ini ngatain negara ini ngapain sih? Ini podcast apa ini? Otak. Iya udah enggak usah diterusin udah. Oke, saya punya pertanyaan simpel nih. Jawab singkat nih. Ya. Siapa yang mau duluan? Kamu deh. Pertanyaannya dulu apa? Siapa yang mau duluan? Dia aja. Oke. Kalau ada ayah yang tega begini, masih layak nggak dipanggil bapak? Sangat tidak layak. Setuju. Sangat tidak layak. Secara moral sangat tidak layak. Secara apapun tidak layak. Karena seharusnya seorang ayah adalah ayah yang Baik, Sebagai mengayomi, pelindung. pelindung anaknya. Karena saya kan perempuan ya. Cinta pertama anak perempuan itu terletak pada ayahnya. Nah, pasti perempuan itu akan mencari sosok pasangan yang seperti ayahnya. Kelak, kan gitu kan orang-orang bilang. Jadi ayah itu harus menjadi pedoman, harus menjadi
contoh yang baik untuk anaknya. Itu. Oke. Natsu gimana? Natsu? Bagaimana? Ya, kalau saya sama setuju juga sama statement Ibu Bona satu ini. Karena memang sosok ayah itu kan identik dengan orang yang kuat, pelindung, sebagai contoh yang baik juga untuk anak-anaknya toh. Oke, ini kan bapaknya yang duluan memperkaos si anak biar anaknya bisa jualan kan gitu. Berarti ayahnya mengajarkan cara yang tepat gitu ya. Tidak Dicontoh Tidak ya. baik. Dicontohin dulu, diajarin, baru kamu disuruh cari sendiri gitu bukannya. Diajarin pasar lagi ya. Astaga. Ini ayah-ayah macam apa ini? Itu dicontoh yang tidak baik gitu. Dan Memang ayahnya yang punya kelainan seksual. Terus kemungkinan kenapa kelainan seksualnya itu bangkit kan pasti ada pemicunya kan. betul. Nah, ya. kita nggak tahu pemicunya apa. Kalau kita bilang kalau kita kelainan seksual, kita ngobrol-ngobrol psikologi lah ya. Pedofil itu hanya menyukai anak-anak di usia rentang tertentu ya, di bawah 14 tahun bahkan. Ini mungkin bukan pedofil kalau ini. Pedofil itu secara mental, ketertarikan terhadap lawan jenisnya berhenti di usia tertentu. Jadi contoh seorang usia 40 tahun dia pedofil nih. Dia lihat orang usia 20-30 tahun dia nggak ada ketertarikan seksual. Karena ketertarikan seksual dia sudah berhenti melihat di usia 12-13 tahun. Dia sukanya yang umur segitu. Dan dia menganggap tuh hubungan serius. Jadi kalau ada bocil itu 12 tahun yang ngomong kasar sama dia, wah bisa tersinggung dia. Karena buat dia, ya lawan jenis itu ya umur segitu yang dia bisa punya rasa cinta. Dan dia orang pedofil sendiri, di otaknya memang ada problem, ada bintiknya. Memang sakit mereka. Tapi kalau masih suka yang dewasa, suka yang bocah ya ini memang hiper aja mungkin ya. Sama halnya ada kan yang dulu perkosa bayi Nah yang itu, sampai keluar darah. Bener Oh loh. iya. Pernah baca beritanya juga. itu sakit jiwa parah itu. Bener-bener Kejiwaannya udah dipertanyakan itu. Iya. penyebabnya itu apa ya? Gangguan kejiwaan yang pasti satu tadi bisa aja pada pedofilianya kalau yang sudah baby gitu ya. Karena kemungkinan kan kalau orang normal ketertarikannya nggak akan muncul di baby. Lalu yang kedua bisa aja antisocial personality disorder. Nggak ada empati, hanya dorongan kepuasan. Wow. Apa mungkin Pak, pas mereka masih muda nih, atau pas masih anak-anak, tidak diajarkan peran gender sama orang tuanya? Makanya dia jadi seperti itu. Bisa. Pendidikan akan seksualitas dan gender ini penting ya. Kita ingat nggak kalau di umur, saya kan kalian sempat belajar dulu ya tentang psikologi di mana umur 6 sampai 9 tahun saya ingat saya ya. Itu kan tentang bagaimana kita memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis ya. Benar. Nah, di sini perkembangannya ada problem di sini. Psikososialnya. Betul, perkembangan psikologi anak ada problem di sini. Di usia-usia ini kan anak laki usahakan dekat sama ibunya, anak perempuan dekat sama ayahnya di usia ini saja. Iya. Karena ini penting sehingga dia tidak mencari figur perasaan cintanya kepada yang Orang lain. satu jenis. Karena anak laki harus sama bapaknya terus. Ya di usia segitu dia butuh ketertarikan seksual yang berbeda. Nanti umur 12 tahun dia sudah beda lagi fasenya, fase psikologinya. Jadi di umur-umur segitu penting. Nah, kalau saya tanya ya, ini kan tadi kita masuk ke fase perkembangan psikologi anak ya. Bagaimana nih ya dari teman-teman psikologi nih? Kalau orang tua aja adalah orang tua tunggal, ada solusi nggak? Wow. Lebih berat sih. Kalau orang tua tunggal ya gimana ya? Susah juga masalahnya. Orang tua tunggalnya itu baik laki-laki baik ataupun perempuan. Misalkan hanya ibu atau hanya bapak itu salah satu orang tua tunggal. Kan kita butuh dua sosok ya, figur feminin maskulin. Susah sih. Bukan. Paling dia mencari pelarian dengan mungkin ya. Lawan jenisnya kali ya. Nggak bisa ada solusi nggak untuk anak-anak usia ini untuk teman-teman di rumah yang orang tua tunggal dan berada di kondisi seperti ini punya anak yang usianya sekitar. Harus orang tuanya sih perannya penting. Dia harus mengajarkan baik ibu ataupun ayah. Dia harus mengajarkan sih, ini loh dia apa sih? Ini loh lawan jenismu. Ini kalau kamu bersikap sama lawan jenis seperti apa? Pokoknya benar-benar dikasih penataran tentang gender ya, Diberi maupun pengertian laki-laki tentang perempuan dan itu harus punya di orang tua. Kalau memang nggak ada penataran itu, ya mungkin si anak bakalan kelainan seksual. Kayak contoh, masih SD udah melakukan hal tidak baik. Banyak kan SD zaman sekarang di luar sana yang sudah pacaran, bahkan sudah melakukan hal seperti itu. Oh iya? Banyak.
Bahkan ada anak-anak yang zaman sekarang menonton film yang tidak baik. Dan karena itu kurang edukasi. Berarti di sini orang tua juga harus cukup pintar untuk Ya, mengedukasi harus ya. benar-benar edukasinya. Berperan aktif juga. Mas. Kalau orang tuanya cari baby sister paling murah bernama tablet atau handphone itu gimana? Tetap orang tua harus bisa ngontrol, kan zaman sekarang bisa tuh pakai kontrol orang tua melalui gadget itu kan. Harus diawasi. Tetap dipantau. Apalagi zaman sekarang media sosial itu sangat amat luas dan ganas ya. Salah dikit ngeklik udah masuk link yang tidak baik. Nah itu tuh benar-benar harus dikontrol, benar. Harus ada pantauan dari orang tua. Kalau dilepas pun harus di umur yang memang udah siap. Berarti di sini banyak orang tua yang ternyata belum siap ya jadi orang tua ya. Iya. Punya anak tapi nggak paham pendidikan gender ya beranak aja lah. Nanti biar belajar sendiri seiring bertambahnya usia. Benar. Gitu Kan, kali ya. Benar. Kan banyak juga kan pernikahan dini kan. Iya. Pernikahan dini itu loh, antara saya setuju atau tidak, ya memang ya kalau pacaran bagi orang-orang itu haram. Ngapain pacaran, toh juga bakalan satu kamar lah misalnya, tuh main pacarannya di dalam ruangan atau apa gitu, mending nikah aja. Ya kalau siap mentalnya. Kalau enggak, anaknya yang jadi korban. Belum siap jadi orang tua, Belum siap. mending jangan punya anak. Siapin mental diri kamu Banyak sendiri. itu. Ya kasihan karena kalau nggak kita melahirkan generasi-generasi yang nantinya akan secara mental nggak kuat dan kita salahkan mereka, kok anak mentalnya lemah, nggak pernah dikasih pemahaman, kok kamu orientasi seksualnya jadi nggak benar karena orang tuanya nggak pernah ngajarin. Ya ini banyak ya beredar sekarang, anak-anak sekarang kan hasil dari generasi sebelumnya nggak terlalu jauh lah usianya ya. Para orang tua yang nggak siap nikah di mana waktu itu kan sempat booming nih pengen nikah muda, kenapa bisa jalan-jalan sama anak umurnya deket, paham-paham konyol seperti itu sempat beredar di masyarakat ya. Bener loh. Tidak apa-apa untuk mereka yang memang secara pengetahuan sudah sangat luas, nikah muda, bisa mendidik anaknya, ini nggak ada masalah sama sekali. Finansial juga. Nah, dan masalahnya mereka kan banyak public figure tuh. Dan mereka kebanyakan juga secara finansial juga sudah baik, secara pemahaman harapannya beberapa baik, biarpun banyak yang nggak baik juga. Dan ini ditiru oleh masyarakat kita karena mereka, wah itu kan bisa, saya juga mau seperti itu dong, ikut nikah muda 3 hari cerai. Salah satu kasus yang saya tangani tentang pernikahan ya tercepat itu 3 hari. 3 hari datang ke tempat saya, Pak saya mau konseling untuk apa? Perceraian. Sudah berapa lama menikah? 3 hari Pak. Luar biasa. Ngapain nikah 3 hari? 3 hari. Kenapa? Karena saya merasa dia nggak bisa mahamin saya. Ada karena saya merasa selama ini dibohongin. Dia nggak jujur. Ada. Cerai, gampang banget keluar kata cerai. Gila. Padahal ya, ini saya punya pertanyaan nih, kita jadi meluas yang melebar ya. Tapi pertanyaan ini masih agak nyambung dikit deh sama kisah-kisah yang kayak tadi. Saya tanya sama Bona dulu deh. Mending mana? Mengulang cerita yang sama dengan orang baru atau membuat sebuah cerita baru, membuat sebuah cerita yang tadi pertama mengulang cerita lama dengan orang baru atau membuat cerita baru dengan orang lama? Kok berat ya? Membuat cerita baru, cerita lama. Mengulang cerita mengulang cerita lama dengan orang baru atau membuat cerita baru dengan orang lama. Dengan orang lama. Aduh. Kalau cerita baru dengan orang lama, kalau orang lamanya baik, ya nggak apa-apa. Oh ya juga sih. Berarti kalau ceritanya nggak baik dengan orang baru, Pertanyaannya menjebak. sakit hati juga. Menjebak ya pertanyaannya ya. Kalau Mending cerita mana? baru dengan orang baru enak, kalau cerita lama dengan orang baru, ya kalau ceritanya baik, kalau ceritanya nggak baik, Enak mana? Pilih mana deh? ya, Cerita baru dengan orang lama atau cerita lama dengan orang baru? Kalau saya sih cerita baru dengan orang lama selama dia mau berubah ya. Iya Selama dia sih, mau mending berubah, itu sih. Belajar dari masa lalu, belajar dari kesalahan masa lalu agar tidak terulang kembali. Tapi nggak mau berubah gimana? Ya ngapain buat cerita dong? Ya nggak usah buat cerita kalau udah kayak gitu mah. Kalau sudah buat cerita baru dengan orang lama, dia sudah siap dengan konsekuensinya dong pastinya. Iya sih. Ini banyak ya terjadi kisah ya. Habis putus cinta segera punya hubungan baru. Yang terjadi apa? Ujung-ujungnya sama. Sama. Itu udah. Problemnya di mana? Diri kita sendiri. Untuk kalian yang mungkin
Ini kalian harus siap menerima dengan pikiran dan hati terbuka ya. Dalam sebuah hubungan, kalau ada yang selingkuh di hubungan kalian, yang salah kalian dua-duanya. Tidak pernah ada kasus perselingkuhan karena satu sisi yang salah, pasti dua sisi. Satu, si A selingkuh karena si B pasangannya. Si B bilang dia nyelingkuhin aku, salahnya dia. Enggak juga, kamu pasti melakukan sesuatu yang buat dia akhirnya selingkuh. Tapi saya sabar kok, nggak pernah selingkuh, tapi tidak pernah membuat pasangan merasa dicintai, nggak pernah menghargai cerita-cerita kecil seperti ini. Komunikasi. Benar sih. Jadi sebuah kasus perselingkuhan terjadi di sebuah hubungan, salah kedua-duanya, nggak ada yang satu. Tapi memang udah tabiatnya Pak, karakternya. Kalau nggak kalian picu nggak keluar. Kan apalagi yang nikahnya nggak dijodohin, kalian yang pilih sendiri kok. Iya juga ya. Kalau udah tahu dia suka selingkuh dari awal, ya nggak usah nikah lah. Have fun aja kali. Berarti Bener juga ya. ada nggak istilah buaya tobat? Manusia itu makhluk yang sangat dinamis ya, alias berubah terus gitu. Saat orang yang jahat gitu atau nggak bener berubah jadi bener, ya dia belajar pemahaman. Yang awalnya bener jadi nggak bener juga belajar pemahaman. Pemahamannya selalu ada. Perubahan itu selalu mungkin. Kan nikah itu hal yang nggak ada garansinya. Benar sih. Iya, seumur hidup. Mau nikah sama siapa aja nggak ada garansinya. Karena itu ya kalau kalian masih bisa perbaiki, ya buatlah cerita baru dengan orang lama. Kalau orangnya mau berubah. Berubah. Kalau tidak, Kalau orang nggak mau berubah, silahkan perbaiki diri kalian dulu sehingga nanti saat punya saat punya orang baru, bikin cerita baru, bukan lagu lama. benar. Kalau kalian putus cinta, nikmatin sakitnya, nggak usah cepet-cepet cari ganti. Karena kenapa? Percuma nanti sakit lagi. Karena kan anak zaman sekarang itu pelampiasan, Pak. Nah ini kalau anak zaman sekarang kita bilang pelampiasan, ini salahnya siapa lagi nih? Kita. Salah kita lagi dong. Anak-anak zaman sekarang itu kan hasil dari didikan kalian. Generasi kalian yang melahirkan anak zaman sekarang kan. Mungkin di zaman kalian pendidikan mentalnya agak salah nih. Gimana nih? Psikolog-psikolog muda harus diperbaiki nih caranya nih. Aduh. Oke, No komen. kita kembali nih. Dari cerita tadi ya, perkosaan dilakukan sama ayah sendiri. Agak hebat ya. Ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan ini terjadi. Bisa juga tentang tekanan ekonomi tadi ya. Benar. Ini banyak berkembang loh di tempat kita dan masih benar-benar Terbelakang. banyak. Demi motif ekonomi segala cara yang sempat kita angkat kapan hari topik keluarga saya, orang tuanya sakit masuk rumah sakit, mencuri di negara asing bawa nama negara kita. Itu bikin malu sendiri. Ya ini yang tadi saya bilang tuh sering saya sampaikan, pendidikan PPKN-nya gagal. Karena kepentingan pribadi masih di atas kepentingan negara. Oke. Kelainan seksual juga. Kelainan seksual. Ya harapannya kan masyarakat kita makin maju ya. Maju ini kan bukan berarti punya rumah, punya mobil. Tapi pola berpikir. Ini yang maju. Tapi nyatanya Nyatanya ya social learning teori punya Bandura lah. Perilaku ditiru dari lingkungan. benar. Karena lingkungan sangat mempengaruhi. Iya. Ini loh tetangganya ibu sekarang bangun rumah baru. Ibu kapan? Anaknya tertekan. Akhirnya gimana? Jual diri. Benar. Untung jual diri. Kalau jual organ. Nah, salahnya siapa? Orang orang tua. Karena orang tua terlalu menuntut. Benar. Kejam sekali kalian. Ya itu kan kasus yang Bapak bilang kan orang tuanya menuntut tuh. Banyak ya. Menuntut secara halus. Ini ya, kalau kalian memberikan hukuman kepada anak atau orang terdekat atau pasangan dengan cara membuat mereka merasa bersalah. Hati-hati ya, itu cara yang lebih jahat daripada kalian marah. Membuat orang merasa guilty atau bersalah, kalian melukai mentalnya. Itu udah masuk toxic loh. Ya, dan Udah jangan nggak lakukan baik itu banget ya. Itu benar-benar kejam. Karena kalian akan membentuk pasangan kalian jadi sosok yang suatu saat akan membalas kalian lebih kejam. Benar. Oke, kita masuk kembali ke topik kita ya. Tadi ada beberapa faktor ekonomi, ini bisa jadi tekanan atau bisa jadi pemicunya ya. Tapi sekali lagi tekanan ekonomi yang sampai menyebabkan kalian menjual anak kalian, menjual diri kalian, hati-hati. Bukan hanya tekanan ekonomi. Tapi di sini ada faktor berarti mungkin ada sesuatu yang kurang tepat dalam pikiran kalian. Ya. Mentalnya. kelainan Mentalnya seksual. bermasalah dan sebaiknya Iya sih, ya semuanya. yang seperti ini ya perbaiki diri dulu lah, jangan cepat-cepat pingin nikah, pingin kaya, cari pasangan kaya biar hidup keluarga enak. Ini pola-pola pikir terbelakang banget ya, jangan diteruskan lah kalau bisa. Nggak ada yang namanya lomba nikah ya. Nggak ada namanya lomba nikah. Jangan jadikan pernikahan sebuah pelarian.
Tapi bukan berarti membuat kita jadi takut nikah loh ya. Di banyak negara maju sekarang orang memilih untuk tidak menikah. Kenapa? Ngejar impian, cita-cita. Kalau nikah ribet, punya hubungan susah. Tapi benar loh Pak, anak-anak yang kelahiran 90-an malah pada takut nikah. Sedangkan anak-anak yang kelahiran 2000, mereka berlomba-lomba untuk menikah. Ini dia. Nah, ya. Oh iya? Karena kan kembali ke didikan sama peran gender itu. Anak-anak zaman sekarang pacaran dikit udah langsung nikah. Buat apa pacaran? Mending langsung nikah aja. Ternyata besoknya cerai. Nggak nanya kamu saya udah nggak usah jawab. Kan bawa kelahiran 2000. Kan sebagian besar. Kan tidak semua. Kan tidak semua, Pak Bapak. produser, Pak sutradara, tidak semua dong. Nah, ini udah nikah. Ya, belum nikah. Kan tidak semua juga pemikirannya kayak gitu. Sabar, Pak, sabar. Iya ya. Baru sekali, bukan baru sekali. Baru sekali, ingat catat ya. Di bawah ini terdaftar. Ya karena mengalaminya kan memang baru sekali gitu. Terus gimana? Berarti akan. Kalau banyak Nggak tahu. prinsip kayak ini ya tadi ya, yang orang ini tadi kan anaknya mungkin digilir atau dijual sama dia, saya nggak tahu. Tapi peribahasa zaman dulu banyak anak banyak rezeki, bener nih. Dagangan makin banyak kalau anaknya banyak gitu Oh kali ya. iya ya. Itu masuk ke penyalahgunaan kekuasaan dong dia. Iya Semakin banyak juga. iya kan semakin Iya anak. juga. Jadi anaknya tuh dijual kayak dia penghasil nih. Wah, saya menghasilkan anak ini. Bisa nih dijual satu-satu ini di lapangan kayak ini. What the? Berarti kalau orang tua yang anaknya sampai harus merantau jauh untuk cari kerja atau bekerja, bahkan sampai membuat tindakan-tindakan yang melanggar norma gitu ya. Jual temannya, jual diri, untuk orang tua itu juga sama ya benernya kelakuannya sama si bapak ini. Tuntutan, Pak. Benar. Iya. Itu dibenarkan atau tidak sebenarnya? Benar. Karena makanya kan sampai keluar ke generasi sandwich kan. Nah, nih. Masuk kan? Karena banyak tuntutan. Orang tua yang menuntut anaknya. Cara pikir seperti ini dilestarikan atau dieliminasi sebaiknya? Dieliminasi, Pak. Harapan saya nonton podcast ini eliminasi ya, jangan diteruskan. Kalau sudah terjebak keluar. Benar. Iya. Kalau sudah terjebak keluar. Buat Jangan apa? diteruskan, perbaiki. Buat apa bertahan di lingkungan seperti itu? Kita masuk ke sesi ini lebih jauh ya tentang tadi ya. Lucu ya, ketika keluarga tahu, malah laporannya ditolak, katanya malu. Malu sama tetangga lebih penting daripada anak yang jadi korban. Jadi sebenarnya yang mereka lindungi itu nama baik keluarga atau jiwa anaknya? Nama baik keluarga. Keluarga. Jiwa Apakah nama anaknya. baik keluarga di atas jiwa anak? Bagi mereka Bagi iya. mereka mungkin. Iya. Apakah mereka termasuk orang-orang sakit jiwa? Benar. Iya. Iya loh. Jadi untuk Sedangkan kalian yang mental anak nonton jadi ingat korban. ya, kalau demi rasa malu terhadap keluarga kalian korbanin anak-anak kalian, mungkin kalian sakit jiwa. Ya hal ini dah, mereka lebih mementingkan harga dirinya di luar ketimbang buah cintanya. Nah ini ya. Ada sebuah teori yang memang memperkuat kondisi ini ya, Bystander effect ya. Makin banyak yang tahu, makin sedikit yang bertindak. Jadi ya kalau nggak terlangsung nyenggol kita ya mending nggak usah ikut-ikut, kan seperti itu ya. Terus kemudian kolektif sim ya tentang budaya malu, kan kita orang timur yang pemalu. Tapi nyatanya malu-maluin. Nah. Korban ditekan demi reputasi keluarga. Luar biasa. Seberapa mentalnya hancur itu anak. Berapa hancur mentalnya. Yang penting kan nama baik keluarga terjaga. Ya tetap aja kan mental anak itu udah luar biasa. Anak kan loh. bisa nambah PTSD. lagi, tapi Iya. martabat, marwah dan derajat keluarga nih gimana nih? Bagaimana suatu saat, nah kayak gini ya. Bagaimana suatu saat anak ini kan perempuan kan ya. Dia trauma akan laki-laki, pasti akan itu muncul. Akhirnya apa? Dia mencari pasangan, Sesama jenis. ya. Ya. Karena dia udah merasakan gimana sakit hatinya dengan laki-laki. Berarti salahnya siapa nih? Salah orang tuanya lagi. Kalau tadi udah jelas orang tua salah tuh, memang penjahat itu. Ya, kalau untuk kasus ini orang tua salah ini ya. Karena Salah orang tuanya juga besar loh. menjadi pelaku. Nah tapi orang tuanya bisa sampai setega dan sejahat itu, salahnya siapa? Dan kakeknya karena menciptakan orang tua tit.
Kejiwaannya salah itu, kejiwaannya itu. Ada sebuah kondisi di mana masyarakat kita terbiasa bungkam terhadap kekerasan seksual. Para korban nggak mau melapor karena malu. Ini banyak ya. Dulu saat saya masih banyak menangani problem-problem kekerasan seksual di daerah-daerah kecil ya, di dunia manusia ya. Dunia manusia. Para korban banyak yang bungkam. Kenapa? Takut. Karena pelakunya siapa? Orang-orang yang disegani oleh masyarakat. Orang-orang yang jadi panutan. Wow. Orang-orang yang katanya suci. Aduh, Dari neraka tingkat 13 Alif. aduh bahasanya. Pak, saya tidak paham dan saya tidak tahu, mohon maaf. Aduh, saya Tring. tahu lagi banyak. Sutradara nanti tring gituin ya. Banyak ya, Di sini banyak aja. ya. Jadi kembali Saya ya, kita harus banyak berpikir lagi baca. secara logis dan bernalar. Dalam artian ya, di negara kita banyak pelanggaran seperti ini dan jangan dibiasain. Jangan dianggap normal, ini nggak normal. Pelanggaran seperti ini jangan diterima. Tapi diperjuangkan biar selesai. Karena kasihan. Generasi muda kita, anak-anak kita sudah tahu di sana bermasalah demi sebuah status sosial dan sebagainya dikirim ke tempat-tempat yang menghasilkan anak-anak korban perkosaan. Mari kita hindari ya. Kita lanjut deh. Anak yang mengalami kondisi tadi ya, digilir 7 sampai 14 orang bertahun-tahun. Secara psikologi kira-kira gimana nih? Udah rusak parah. Pasti sakit psikologi. Pelakunya ayah kandung sendiri. PTSD dia kena loh. Udah pasti itu. Potensi Tapi berat kita PTSD. nggak tahu ya, harus kita cek juga kan gimana mentalnya dia. Kira-kira korban seperti ini ada harapan untuk pulih nggak sih? Kemungkinan ada. Minim lah. Iya, kemungkinan ada, walaupun kecil tapi ada. Kalau kalian menemukan korban seperti ini, apa yang akan kalian lakukan pertama kalinya? Saya obatin, saya edukasi. Memberikan rasa cinta? Bukan cinta itu ya. Enggak dong. Wow, sutradaranya parah ya. Enggak dong. Wow. Enggak dong. Kan kita mau sembuhin biar mentalnya nggak tambah rusak. Ya balik. Kita Langkah kan apa yang kita hanya psikolog. Yang punya kekuasaan itu adalah psikiater dan tenaga-tenaga profesional lainnya. Ranah kita hanya di solusi dan memberikan mereka edukasi lah. Tapi untuk program psikologinya kan teman-teman psikolog yang lebih menguasai daripada teman-teman psikiater. Mungkin secara biologisnya iya, tapi cara psikologinya, langkah apa yang teman-teman ambil biasanya? Kalau menangani korban seperti ini yang sudah secara mental hancur banget, bahkan mungkin PTSD, depresi berat, kemungkinan punya ide bunuh diri. Pendekatan sih dulu. Kita harus membangun pendekatan dan pendekatan itu sangat tidak amat mudah. Mungkin sampai berbulan-bulan dengan case yang ini. Kan mereka punya support system yang hancur banget tuh, di mana keluarganya lebih mending ngorbanin anaknya. Ya kita tarik dulu lah. Kita ajak untuk tinggal di mana. Mungkin sama kita atau nggak mau direhab atau segimana. Isolasi lingkungan perlu nggak? Keluarkan dari lingkungan mereka. Dikeluarkan perlu. Kita Lingkungan seperti ajak itu. dia, kita ambil, kita ajak, mungkin yang lingkungan lebih mendukung dia. Nanti kan kita pelan-pelan mencoba pendekatan dulu. Habis itu kalau memang dia benar-benar siap untuk menceritakan semua, baru kita ajak untuk ngobrol segala macam. Nah, iya, Langkah penting. apa yang perlu itu kita nanti. Nah, ini yang paling penting ya, kalau kalian kenal orang-orang seperti ini yang mengalami kondisi ini, segera bantu dengan hubungi profesional ya. Karena Iya. kenapa? Terjadi kerusakan mental jangka panjang. Dia akan sulit bangun hubungan. Oleh karena itu harus pelan-pelan kembali dibangun hubungan dan rasa penghargaan diri. Karena potensi penghargaan dirinya udah hancur sekali. Mungkin anxiety parah, dia kecemasannya udah tinggi. Belum lagi kan nanti kepercayaannya terhadap laki-laki mungkin akan tidak ada. Nah, ini Kita belum tahu kan. kita harus masih analisa lagi ya. Oke, berarti ini kalau lingkungan keluarga yang seperti ini yang tadinya kita awal ya, keluarga milih malu nih, berarti keluarganya anaknya diapain nih? Hukum apa aja. Berarti bukan cuma pelaku ya, itu keluarga mungkin perlu diberi efek jerah ya, keluarga seperti ini ya. Kalau ada, ini contoh nih, kita keluar out of topic dikit ya, ada anak yang jual diri demi keluarga, yang harus dihukum siapa? Pemikiran si anaknya yang harus dihukum, Mbak. Tapi tuntutan ekonomi keluarga keras loh, biarpun nggak secara langsung. Tetap aja balik ke keluarga. Keluarganya perlu ditegakkan secara hukum, nggak diberi efek jerah biar nggak menghasilkan anak-anak seperti ini lagi. Lebih ke bimbingan konseling aja sih. Kalau keluarganya merasa nggak salah,
Kan dia yang mau berjuang untuk orang tua. Anak kan harus berbakti sama orang tua dengan cara apapun. Nah ini dah generasi sandwich generation. Gimana Kita ya? pernah angkat topik ini ya. Bahkan beberapa anak yang waktu itu sempat ngobrol sama saya, mereka menyatakan dengan keras loh, saya nggak minta dilahirkan. Saya nggak perlu berbakti sama orang tua saya. Yang berbakti itu orang tua sama saya karena mereka yang lahirin saya. Tapi itu salah juga. Salahnya di mana? Wah, Ya makanya memang ya jawab. sih, ya memang sih si anak nggak akan, maksudnya nggak minta dilahirkan di keluarga ini. Tapi gimana? Itu kan kemendak di atas. Kita nggak tahu loh. Kembali kalau bukan salah dilahirkan, tapi salah didikannya. Orang tua berbakti pada anak, kewajiban atau hak? Kewajiban. Anak berbakti pada orang tua, kewajiban atau hak? Kewajiban. Kewajiban juga. Kenapa? Ini Kenapa? karena hak itu milik kita pribadi loh. Kalau kewajiban? Kalau kewajibannya bersama, Anak harus berbakti sama orang tua, wajib. ya wajib. Kenapa? Karena kan itu adalah orang yang melahirkan kita, itu kan wajib. Kalau hak itu, ini kalau emang orang tuanya tidak baik, ya buat apa? Kalau generasi sandwich seperti tadi, anak sampai harus jual diri yang penting untuk mengabdi dan berbakti pada orang tua kan jadinya salah. Ini salah. Berarti mengabdi, berbakti itu hak atau kewajiban? Anak, bukan orang tua, anak. Hak berarti dong. Jatuhnya ke hak ya kalau Iya, kayak gitu hak ya. kalau gitu mah. Karena tuntutan sebenarnya. Jadi teman-teman di luar sana ingat ya. Ingat podcast ini belum tentu benar. Tapi coba renungkan, pikirkan. Kalau kalian memaksa anak kalian berbakti, itu hak anak-anak kalian. Anak-anak kalian punya hak, boleh berbakti, boleh tidak. Kalian nggak bisa paksa. Kenapa mereka harus berbakti pada anak-anak mereka nantinya, bukan pada kalian. Karena mereka punya tanggung jawab sama anak-anak mereka. Jika tidak diputus polanya seperti ini, generasi sandwich nggak akan ada habis. Anak-anak yang harus korban segala hal demi orang tua. Anak-anak yang kehilangan keluarga kecil mereka demi keluarga besar yang nggak pernah bahagia. Coba ya, bisa nggak sih bahagiain orang yang selalu milih nggak bahagia? Nggak bisa. Nggak bisa. Nasib Berat. generasi sandwich berusaha membahagiakan keluarga yang seringkali memilih nggak bahagia dan menggerutu. Bahkan menuntut. Mau jadi apa mereka? Kapan mereka punya keluarga dan kehidupan? Nah ini direnungkan aja. Kita kembali ke topik kita. Ya dari kasus ini kan kita belajar ya. Orang tua bisa berubah jadi iblis gitu ya. Kalau seperti ini, tanggung jawab melindungi anak bukan hanya tugas keluarga. Tapi udah jadi tugas kita semua. Benar. Jadi kalau kita melihat anak-anak di luar sana yang membutuhkan pertolongan, jangan pernah takut untuk mengabari pihak-pihak yang terkait yang bisa membantu mereka. Karena di luar sana hal-hal seperti ini masih sangat banyak ya. Saya ingin tanya nih, Banyak. dari teman-teman di sini ada saran, pesan untuk si pelaku nggak sih? Dan keluarga si pelaku? Ya keluarga si anak juga sama. Aduh, apa yang mau dikasih pesan untuk pelaku dengan hal yang keji seperti itu dan udah toksiknya udah parah banget. Kecuali ya kita yang bergerak sendiri, tetangga ya, lebih ke tetangga sebenarnya. Tetangga yang tahu dengan hal ini lebih baik melapor ke pihak berwajib untuk memberi efek jerah ke si pelaku ini. Kalau kalian diberi kesempatan nih kasih pesan buat pelakunya mau ngomong apa? Apa ya? Mati aja mu. Buat apa coba? Itu rasa kemanusiaan sudah nggak ada Udah nggak masalahnya. ada sama sekali. Kembali psikolog. Ada pesan apa? Kalau secara psikologi apa ya? Ya Pak, tolong periksalah Pak kejiwaannya Pak. Mungkin ada gangguan kali. Bapak ini udah nggak baik ya. Kemungkinan bapak ini nanti bisa ikut saya untuk tes mungkin. Iya. Karena susah akan bicara dengan orang yang seperti itu. Oke. Kalau pesan untuk keluarga yang tadi bilang jangan laporlah, malu, bikin malu keluarga, merusak harkat martabat keluarga. Kalau keluarganya kayak gini, Keluarga. ya lebih enak ya ngobrolnya sama keluarga sama daripada pelaku. Kalau keluarga itu, Pak, bilanglah ibu atau bapak, ini loh anak kamu sudah tidak baik. Ini kalau kayak gini, kamu lihat loh ke depannya si anak ini bakalan kayak gimana. Ini adalah aset kalian, kebanggaan kalian suatu saat nanti. Kalau kalian masih mementingkan harga diri kalian, ini si anak akan jadi apa?
Kalau si anak juga tidak baik, ya bakalan sama aja menghancurkan nama baik kalian. Sama sebenarnya. Jadi mending selamatkan anak kalian daripada harga diri kalian. Ya kan? Kalau pesan buat si anak yang jadi korban? Kalau si anak lebih ke melapor sih ke Komnas HAM. Kamu harus berani speak up. Kan masih 14 tahun, gimana cara lapornya? Kalau 14 tahun lo udah dewasa sih, maksudnya udah remaja ya. Mungkin lebih ke arah berani speak up gitu kali. Iya, berani speak up ngobrol, aja. ngomong aja. Kalau enggak, kalau keluarganya memang tidak baik ya carilah tetangga yang memang benar-benar nih dipercaya. Kan nggak mungkin dia hidup kayak di hutan kan sendiri. Nggak mungkin kan? Pasti ada tetangga-tetangga lain yang memang walaupun nggak punya power tapi mungkin membantu si anak. Carilah dia orang terdekat, ngobrol, bilang bahwa ini loh saya kayak gini, tolong bantu saya. Kalau enggak dia sendiri aja ke kantor polisi. Harus berani speak Harus up. berani. Bicara ya. Harus berani. Kalau kita nggak berani nggak akan bisa. Nah nih, dengar ya. Kembali lagi ya, podcast ini sekali lagi bukan 100% benar, tapi harapannya kita bisa lihat dari banyak sisi ya. Untuk para pelaku ya, terutama ayah ini ya. Ya selamatlah, kamu sudah berhasil merobek makna kata orang tua ya. Hebat sekali. Kalian udah jadi iblis yang bersembunyi di balik alasan ekonomi, kilaf, setan menggoda. Omong-omong kosong itu sudah kalian lakukan dengan sangat baik. Kalian sukses merusak kata ayah yang udah susah-susah ditulis mungkin di buku panduan anak ya. Ayah adalah orang melindungi, mengayomi. Kalian udah mencoret itu semua. Dan untuk keluarga ya, ingat yang harusnya kalian lindungi itu bukan nama baik, tapi anak yang hidupnya dihancurkan. Malu itu bukan ketika tetangga tahu. Malu itu ketika kalian diam dan tidak berbuat apa-apa. Tindakan kalian tuh sama busuknya dengan si ayah tadi, nggak beda banyak. Kalian mungkin ya karena satu keluarga lah mirip-mirip ya. Dan untuk korban, untuk kamu yang mengalami kondisi seperti ini, ingat ini bukan salah kamu. Lukanya memang dalam, memang sakit rasanya. Tapi percayalah, kamu masih bisa bangkit, kamu masih bisa pulih. Selalu ada kesempatan kedua. Kehidupan masih sangat panjang. Benar. Masih banyak hal-hal baik yang menanti kamu di depan selama kamu mau melangkah. Dan seperti yang disampaikan tadi, berani speak up, bicara, support system pasti datang. Pasti. Di sekeliling kalian, di lingkungan gak baik itu pasti ada orang-orang baik yang pasti akan mendengar cerita kalian. Karena jika tidak, cerita kalian juga gak akan sampai di podcast ini. Benar. Siap. Ya. Ingat, podcast ini bukan cerita kriminal. Ini sebuah peringatan alarm kelas ya. Kalau orang tua aja bisa berubah jadi iblis, maka tanggung jawab menjaga anak-anak ada di kita semua. Saling bantu semua, saling support. Semoga podcast ini membawa hal yang positif, sudut pandang positif, dan jadi alarm kita untuk saling jaga. Terima kasih semua, kita akan jumpa di segmen-segmen yang lain dan sesi yang lain. Bye-bye. Sekian episode ini, topiknya andalan topik sutradara kita. Ini cerita cabul lagi ya Pak? Ya jelas. Dan seperti biasa, bukan biasa. Hari ini kita nggak biasa. Kita akan ditemani oleh sutradara kita langsung. Kita akan sama-sama membahas tentang, ada cerita ya, di mana Komisi Perlindungan Anak mengecam keberadaan grup Facebook. Aduh, saya sebut nama. Sensor nanti ya Pak. Fantasi Sedarah dinyatakan memuat konten incest. Incestnya apa Pak? Incest princess. Sejenis serangga-serangga gitu. Incest itu hubungan sedarah. Hubungan saudara. Beda sama pedo-pedo itu ya? Beda. Enak mana? Nggak ada yang enak. Belum dicoba sih. Kalau nggak ketahuan enak sih mungkin. Kalau nggak ketahuan enak sih. Kalau nggak enak ya, anggota grup online-nya aja 32.000, nggak mungkin lah nggak enak. Ya kalau nggak, Laku keras gini loh. ya mungkin kalau nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Ada yang pernah nyoba nggak? Belum. Belum sih. Ada fantasi ke sana nggak? Ini minggu lalu udah keluar nih cerita pedo-pedo nih. Sekarang ditambahin pedo dan incest ya. Jadi dari KPAI ini minta sampai benar-benar ditindak secara hukum ya. Dan termasuk juga hukuman pidana. Saya ingin ngobrol-ngobrol lebih jauh nih nanti. Tapi sebelumnya kita perkenalkan. Kita akan ditemani oleh dua orang teman kita. Yang pertama Pak Sutradara, silahkan. Nah, yang satunya
couple-nya Pak Sutradara. Mana ada kayak gitu? Gak ada ya? Loh, itu laki sama laki atau laki perempuan itu? Laki dan laki. Lah, Nongkrong, itu lagi nongkrong. itu teman nongkrong. Iya. Oke. Kita mulai dari kita ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan dulu ya. Apa sih yang kira-kira membuat orang terangsang atau tertarik ya, fantasi? Yang mana dulu nih? Inces dulu atau pedo dulu? Bebas. Inces dulu deh. Incest. Yang mau duluan cerita mana nih? Yang punya pengalaman Inces silakan nih. Silakan Pak. Coba Pak Sutradara dulu yang mengangkat tema seperti ini. Tolong dijelaskan. Inces itu kalau tadi katanya temennya Pak Sutradara yang barusan ngomong ya, itu fantasi sedarah gitu ya. Saudara. Kalau di tempat saya ya, sedarah itu biasa ya. Kalau saya biasa hidup di hutan gitu ya, antara ibu dengan anaknya lagi itu normal, nggak kena kasus, aman. Ya rasanya mirip-mirip lah, sama aja. Karena nggak beda kalau di sini. Nggak tahu kalau dunia manusia udah jadi makin buas belakangan ini. Gimana Pak? Pernah nggak ini? Saya panggil temannya Pak Sutradara nih, mau dipanggil siapa nih? Saya Mr. B. Mr. B, sama satunya Mr. siapa nih? Mr. G. Iya. Enggak lah. Enggak lah. Mister Mr. B and Mr. J. J. BJ. B. D. Mister D. Mr. D. Oke, Mr. B. Punya adik kecil nggak di rumah? Ponakan, saudara yang masih kecil gitu? Perempuan? Atau Tidak ada sama sebentar, sekali. saya sebelum lebih jauh tanya dulu nih, orientasinya straight apa enggak? Saya strict. Straight. Benar. Ya, sampai kapanpun. Sampai kapanpun straight ya. Oke. Saya mau tanya nih, karena straight berarti kan fantasinya lawan jenis nih. Ya, Punya saudara perempuan nggak? saudara kandung tidak ada. Sepupu, ponakan? Ada kalau Ada yang perempuan nggak? ada. Usianya berapa? Mungkin sekitar 10 sampai 12 lah. Ada banyak kepada sedikit? Sedikit. Lihat mereka terangsang nggak? Enggak sama sekali. Loh kan ini yang bikin pertanyaan Iya. saudara ya, Iya, saudara memang. ya. Saudara ya. Loh, ya apa terangsang apa tidak? Udah jelas. Yang bikin pertanyaan yang sini loh ya. Saya cuma baca. Tidak. Enggak ya? Tidak. Punya kakak perempuan nggak? Punya. Tapi bukan kandung juga. Terangsang nggak? Hampir. Langsung nih berarti incas nih. Enggak sih. Enggak. Oke, berarti kita dapat nih. Incas tapi nggak pedo. Bukan. Loh, berarti terangsang. Enggak bercanda aja. Enggak sama sekali. Pernah nggak tapi kira-kira ya kalau adik kecil gitu ya di rumah yang masih usia 10 tahun tuh tiba-tiba menunjukkan aurat gitu. Ya. Mungkin nggak terangsang? Yang kecil? Ya, bocil-bocil itulah umur 10-12 tahun gitu. Enggak sih. Kalau yang dewasa, saudara mungkin nggak terangsang? Kan itu tidak bisa diatur gitu loh. Kalau nafsunya mungkin bisa diatur, cuman kalau itunya kayak kan itu dia tanpa alasan dia seperti itu. Wah, cocok ikut saya nih ke kebun binatang aja kita. Nggak bisa diatur. Di tempat kita bebas, nggak perlu diatur. Itu kan seperti hidup, kadang keras tanpa alasan. Ya. Tapi lebih terangsang sama keluarga atau sama orang lain? Ya orang lain lah pastinya. Berarti Orang nggak lain. injas ya? Keluarga. Enggak. Lo kali ya. Soalnya Nggak. kalau yang injas ini makin ada hubungan darah kuat, makin terangsang mereka. Oh, enggak sih. Berarti masih normal ya? Ya. Ya terangsangnya karena sama-sama lawan jenis kali ya. Ya gitu. Itu gimana ya? Pastilah kayaknya lah kayak gitulah ya. Seandainya kan ini ya, ketemu nih lawan jenis nih. Bukan Ya. saudara, Ya, lawan jenis. Terangsang, bisa ditahan nggak? bisa dong. Normal. Kita menuju Pak Sutradara. Pak J, punya saudara lebih kecil nggak? Bocil-bocil gitu? Ada tapi nggak kandung. Nggak kandung. Sering main sama mereka nggak? Sering. Seneng nggak? Nemenin seneng. Terasa nggak?
Enggak lah. Bener. Enggak ada kepikiran ke sana lah. Kalau ada pikiran terasa nggak? Enggak lah. Kali ada. Aman ya? Aman, aman. Kalau yang lebih umur dikit? Di atas deh, di atas. Punya kakak nggak? Punya Cewek cowok? cewek Pak Sutradara straight nggak? straight. Kok jawabnya nggak Straight. yakin gitu? Ya, Tapi pernah belok? enggak. Enggak. Nggak? Enggak Straight? dan enggak akan. Nggak akan. Oke, berarti punya kakak lawan jenis. Pernah terangsang nggak? Enggak lah. Ini kan muka nggak kelihatan nih, jujur nih. Ya, enggak lah. Jujur itu paling jujur enggak. Enggak. Bukan tipenya mungkin. Coba kalau semisal kakaknya tipenya mungkin Gas. bisa jadi. Mungkin bisa jadi. Nggak terangsangnya kenapa? Enggak lah. Galak mungkin atau kurang cakep mungkin ya. Galak. Dipukulin terus. Kalau nggak galak, Enggak lah. kakak sepupu dan sebagainya? Pernah nggak punya story itu? Enggak sih. Aman ya berarti? Aman, Nggak adjust. aman. Nah ini kan topik kita tadi ada yang sampai bikin grup ya, grup besar gitu ya. Tentang pedo sama sedarah. Sebenarnya menurut teman-teman di sini lebih ngeri mana sih pedo sama sedarah nih? Pedofil sih. Iya. Kenapa? Eh, Kita ngobrol santai aja, lepas aja. eh, Kalau ada pengalaman boleh dibagi juga. di bawah umur aja kan ya, hal-hal yang berhubungan tentang seksualitas kan sebaiknya kan kayak di atas umur 18 plus mungkin lah ya. Atau 21. 21. Kayak tuh kayak belum ibarat buah belum mateng tuh dipetik gitu. Kan Itu nggak boleh. Itu nggak boleh gitu. Nggak boleh ya berarti. Ya, ya. Berarti nggak mendukung nih. Nggak. Pak Sutradara gimana Pak? Enggak lah. Bahaya mana Pak? Incest sama pedo? Pedo lah, jelas. Lebih bahaya Bahaya. banget. Ngerusak sih. Karena Ngerusak pikirannya mental. kan belum sampai sana gitu loh. Kalau incest boleh berarti? Enggak juga. Bisa diterima nggak tapi incest nih? Kalau Saling cinta loh. kalau sama-sama mau kayaknya oke-oke aja Saling sih. cinta, saling sayang. Ya itu hak masing-masing sih. Kan nggak sedikit tuh pasangan incest yang sampai ke pernikahan. Ada juga. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada hukum atau nggak ada mungkin norma adat atau norma agama gitu ya. Mungkin kalau sama-sama mau kayak Nggak ada mungkin masalah. Kayaknya nggak ada masalah sih. Berarti incest sebenarnya bisa diterima selama nggak ada aturannya. Ya. Yang bikin aturan siapa nih? Ya, itu Iseng apa? kali. Kurang tahu saya sih. Dihapus aja ya aturannya. Ya kan ini kemarin kalau kayak di grup kemarin tuh kan mereka punya ketertarikan lebih kuat kalau ada ikatan darah. Kira-kira punya ide nggak sih kenapa ya kok bisa ini terjadi? Mungkin karena nyaman, karena udah sering sudah tahu latar belakang masing-masing mungkin lebih nyaman gitu. Berarti incest mirip PDKT sama mantan gitu kali ya? Salah nangkep gini nggak sih? Perhatiannya maksudnya tuh kan perhatian kakak ke adik tapi dia nganggapnya lebih gitu nggak sih? Ya mungkin Mungkin. kayak sulit mendapatkan sosok yang seperti itu di luaran sana gitu. Kan Kayak jadi lebih nyaman, lebih kayak jadi pasangan gitu. lebih nyaman karena ada story mungkin yang ngerawat, yang nemenin. Ya, Ya, ya. bener. Balikan heroik. sama mantan tuh masuk incest nggak? Bukan lah. Bukan. Ya. Kecuali memang dari awal incest putus itu baru mantan, balikan sama mantan incest termasuk bisa. Incest lagi. Ya. Mantan incest gitu. Ya. Kalau secara biologis ya, mereka yang ini kita bilang yang pedo dulu ya. Pedo ini memang otaknya beda, nggak sama. Ya. Di struktur otak pelaku pedofilia berbeda di areal prefrontal cortex dan amigdala di mana pengendali impuls dan empatinya nggak sama. Ada bintik di sana. Ini kalau diteliti dari otaknya. Berarti memang mereka udah lahirnya pedo. Ya. Jadi mereka bukan karena trauma, karena pernah dipedoin terus jadi pedo, nggak juga. Kan sekarang paling enak tuh bilang, kenapa kamu melakukan tindakan perkosaan ya? Karena saya dulu juga pernah di. Nah, enak nyalain masa lalu tuh asik. Tapi sebenarnya ada kayak tolak ukurnya nggak sih, kayak misalnya kalau pedofil itu dia lebih suka dengan anak kecil atau gimana gitu. Jadi Ciri-cirinya gitu. nah ini nih biar kalau ketemu pedo nggak kaget ya. Pedofilia itu sebenarnya ya kalau secara karakteristiknya
Ya. Mereka secara mental sebenarnya nggak berkembang. Perkembangan mereka mencintai lawan jenis, menyukai ketertarikan seksual, itu berhenti di usia mereka masih 12 tahunan. Oke. Jadi saat mereka melihat orang dewasa, mereka nggak tertarik. Sama lah kayak kita, umur kita 12 tahunan, lihat orang umur 40 tahun, minat nggak? Enggak. Coba kalian lihat yang seumuran, asik nggak tuh? Asik. Lawan jenis itu 40, seumuran lah, kalian nggak ada yang 40-an kan? Cuman kalau Dian Sastro masih oke sih. Nah, Ulan Guritno gimana? Ya itu sih. apalagi nanti saat umur kalian sudah mungkin 40-50 tahun, lihat yang seumuran mungkin masih ada ketertarikan. Iya. Karena umurnya sama. Nah, mereka para pelaku pedofilia berhentinya di umur 12-an. Mereka sudah umur 20, 30, 40 tapi ketertarikannya berhenti di 12. Ya. Nggak berkembang kemampuan itu. Cacat otak ya mungkin ini. Cacat. Ya, secara biologisnya memang udah ada problem. Jadi kalau mungkin ya kayak orang yang ngelihat anak kecil gitu ada ketertarikan, nggak melakukan apa-apa senormalnya, itu belum masuk pelaku pedofilia. Pedofilia yang sebenarnya itu ya benar-benar mereka hanya mencintai, menyukai, punya ketertarikan di usia segitu aja. Oke. Tapi menyukai ketertarikan itu lebih ke arah cuman misalnya gemes atau suka Seksual, atau seksual. terangsang Terangsang gitu. terangsang, kepingin memiliki, sama kayak jatuh cinta lah. Oh. Tapi jatuh cintanya mau bocil, sedangkan umurnya udah nggak bocil lagi. Dan buat dia spesial, jadi mungkin ditinggal bocil jalan itu sakit hati mereka. Sampai segitunya. Ya jadi kan biar kayak orang misalnya lebih ada yang suka anak kecil gitu ntar dikira pedo gitu padahal emang Bahaya. gemes gitu lucu. Nah, beda-beda. Ini mereka ketertarikan seksual ya. Mereka bisa sangat sensitif. Kalau kita didiemin bocil umur 12 tahun tuh diambekin biasa aja nggak sih? Biasa aja. Mereka bisa Biasa aja. bisa sakit hati beneran, bisa kayak ditinggal pacar beneran. Oh, oke. Nah, ini pelaku pedo sudah sampai di level seperti itu karena itu akhirnya mereka punya nama khusus ya, pedo. Bedo. Kita kembali ke tema kita deh. Tadi pedo udah kita bahas sekilas. Kalau incest nih kira-kira menurut teman-teman penyebabnya apa sih? Ada yang punya pandangan nggak sih? Penyebabnya ya, ya kalau saya mungkin lebih ke rasa nyaman mungkin cuman ya perhatian berlebih gitu Ya, menurut saya dari keluarga kayak itu sih. Mother complex itu masuk incest loh. Father complex juga masuk incest. apa tuh? Mencintai ayahnya sendiri, mencintai ibunya sendiri juga masuk. Atau cari orang yang benar-benar harus mirip sama bapak atau ibunya, ini ngeri juga. Atau mungkin itu dilatih menjadi incest ya. Apa tuh Di kayak training incest. ya kayak secara tidak langsung gitu ya. Biasanya malah mereka yang incest ini kurang kasih sayang sehat, terus komunikasinya nggak bener, terus nggak ada batasan fisik dan emosional yang jelas antara orang tua sama anak. Kan banyak tuh sekarang sayang sama anak, anaknya dicium-ciumin berlebihan, Iya, benar. terus nyiumnya mulai bagian-bagian lain di saat anak lagi puber gitu kan, terangsang anaknya. Itu salahnya siapa yuk? Orang tua. Ya. Salahnya orang tua. Ya kan? Kalian udah punya anak belum sih 2 orang ini? Belum. Belum. Berencana punya anak nggak? Berencana. Cewek cowok? Cowok aja lah. Kenapa? Hmm, Cewek lebih enak. cowok lah. Cowok lebih gampang ngurusnya. Tinggal lepas aja. Enak banget kan? Jadi kalau kalian tuh punya anak-anaknya perempuan, hati-hati loh. Dicium-ciumin sendiri. Iya, iya. Perempuan. Terus mulai kalian posesif, anak kalian punya pacar, kalian jengkel, kalian buntutin. Incest kali. Oh, itu termasuk incest. Ya kalau berlebihan kan. Anaknya nggak bisa apa-apa dikontrol. Cuman kalau di sudut pandang orang lain kan kayak susah gitu kayak dilihatnya oh ini kasih sayang seorang orang tua. Iya, Tapi nggak tahu kalau itu bapaknya ternyata incest itu kan kayak susah. Gitu. Memang nggak ada tolak ukur khusus karena kalau kita lihat ya orang perlakuan ayah atau ibu yang overprotective sama anaknya nggak boleh ngapa-ngapain, bukan nggak mungkin loh ada indikasi ke sana. Nggak boleh keluar, dikurung, berduaan cuma sama orang tuanya, lama-lama dari dikurung ya ditemenin juga dua-duaan itu kan bahaya sekali. Ya. Terus kalau misalkan anaknya kuliah, terus ibunya ikut, Tinggal bersama. tinggal satu rumah, terus kalau anaknya pacaran, ibunya ikut, itu termasuk nggak? Bisa jadi. Mungkin.
Karena sudah mulai berlebihan ya. Sekarang anaknya udah dewasa. Anaknya usia berapa dulu? Udah mau nikah paling. Boleh nikah tapi. Nggak tahu di belakang. Nah itu kan ngeri juga tuh. Bisa jadi masuk, tapi belum sampai level yang benar-benar bahaya. Ini kan tapi sudah mulai perilaku menyimpang. Iya. Tapi saya pernah ada kasus kayak gini sih, incest gitu. Kayak, teman saya itu dia ngekos karena bapaknya sendiri sering ngintipin katanya. Nah, kayak gitu. Bapak kandung nggak tuh? Bapak kandung. Nah, tuh. Incest. Punya ketertarikan kuat gitu, terangsang gitu lihat anak sendiri itu. Sampai anaknya ngekos. Sampai anaknya ngekos. Agak ya gimana gitu. Kalian coba bayangin nih suatu saat kalian punya anak itu kebetulan anak kalian lawan jenis gitu. Ya. Mungkin nggak sih ketertarikan itu muncul di otak kalian? Enggak sih kayaknya. Enggak, harusnya enggak sih. Harusnya enggak. Kan belum ngalamin. Ya anggap aja kayak itu aja kayak saudara itulah saudara perempuan gitu aja nggak punya gitu. Ketertarikan khusus. Ya. Berarti memang yang incest juga udah sakit jiwa kali ya. Iya itu. Tapi kalau saudaranya tipemu gimana? Ya mungkin cuman kagum aja sih, nggak sampai yang terangsang gitu. Nggak usah. Soalnya kalau Mungkin kayak cantik, oh ya cantik. kalau kayak pedo tadi kan kebanyakan bentuknya pelecehan kan. Kalau incest ini bisa sukarela, bisa juga dengan paksaan. Yang sukarela ini yang biasanya susah dideteksi. Kakak, adik, ibu sama anak kan biasa bareng berdua gitu nggak aneh kan? Iya. Ya, Normal aja. normal. Tapi ternyata ada hubungan lain yang lebih. Dan biasanya banyak nih ibu ke anak laki-laki itu banyak yang tapi tidak sampai level disebut incest ya, tapi posesif, Tapi ini ada Protektif. pertanyaan agak out of the box. liar dikit lah ya. Apa itu? Misalnya ceweknya ini misalnya saudara lah ya, saya punya saudara perempuan gitu. Dan yang incest nih saudara perempuan saya mengajak saya gitu. Saya mengajak saya yang tidak senonoh gitu. Dan saya menerima. Itu saya termasuk incest atau enggak? Masuk. Kan udah berhubungan sama dia. Oh, kalau misal saya pasrah gitu incest ya. Incest juga. Kan incest juga bisa juga menceritakan tentang hubungan bersama orang yang sedarah, berhubungan seksual dengan orang sedarah itu juga masuk incest. Oh, oke. Oke. Punya pengalaman nih kayak ini. Bukan. Enggak. Mr. B ini punya nih kayaknya. Enggak lah. Enggak lah. Enggak ada. Biar seru aja. Ini nih, pernah nggak berfantasi bayangin saudara? Enggak pernah. Enggak. Yakin? Ya, aduh. Mungkin. Enggak pernah. Tapi dulu saya waktu kecil Pernah. belum belum selesai. Belum selesai. Kenapa menjebak? Waktu kecil tuh adalah saudara perempuan hampir beda setahun lah. Itu dari kecil bareng, tapi nggak sampai SD SMP mungkin. Tapi nggak pernah punya pikiran sampai situ sih. Tapi dulu kemana-mana bareng-bareng gitu. Nyaman. Susah sekali jawabnya. Susah jawabnya. Nyaman iyalah nyaman. Tapi kan nggak sampai jadian kan? Nggak. Nggak dong. Jadi ngeri juga ya. Kalau menurut teman-teman di sini nih, mereka yang udah jadi kelainan nih, ya kan, sampai punya hubungan khusus gitu sama saudara-saudara, enaknya diapain sih orang-orang kayak gini? Harusnya mungkin lebih diedukasi gak sih? Sebenarnya nggak ada sekolahnya untuk menyekolahin kayak gitu nggak sih? Sex education gitu. Kalau sex education sebenarnya sudah diberi ya sejak umur masa kecil di daerah. Mungkin di Indonesia sangat minim sih. Di banyak sekolah sebenarnya ada. Dan sebenarnya sex education paling penting itu ya bukan di sekolah, tapi di rumah. Orang tua yang memberi. Kalau setahu saya mungkin nggak tahu karena zaman saya belum ya. Setahu saya edukasi seks tuh yang saya tahu dari dulu tuh cuman reproduksi ya saya. Alat reproduksi udah. Iya. Gaya reproduksi nggak dapat ya. Nggak ada. Kita nggak ada Perlu apa-apa nih, itu. salah form nanti bahaya. Nggak ada. Cuman pembubahan, dah kelar.
Padahal penting banget ya. Ya, Dan ini sebenarnya penting kayak gitu sih. ntar kalian kan jadi orang tua nih, anak kalian edukasi nggak? Iya, cuman memang harus perlu mental agak besar lah ya untuk berbicara itu pada anak tuh. Ya harus tapi. Tapi kira-kira kalau kalian jadi orang tua, jadi anak dulu ya, punya orang tua yang mengedukasi kalian itu penting nggak sih? Dikasih edukasi seks sama orang tua sendiri atau mendingan diedukasi sama teman-teman sendiri? Mending orang Orang tua sih karena lebih karena udah berpengalaman. duluan kan. hidup. Tapi edukasinya nggak praktek langsung loh ya. Ntar. Ya enggak. Tak edukasi nih anakku. Wah gawat kali kalau edukasinya praktek sama anak kan kalian udah jelas sudah masuk kategori ini. Bukan prakteknya, bukan edukasi aja. Pengetahuan tentang ya tadi ya, Pengetahuan, ya tentang gender, tentang pasangan sama gender, beda gender kan sekarang udah banyak. Daripada dapat informasi dari arah-arah yang nggak jelas kan mending diedukasi di awal. Soalnya kalau mungkin di stigma masyarakat tuh kayak mempelajari hal itu tuh kayak bisa dibilang cabul ya. Tabu. Kayak porno, kamu kenapa pikiran porno sih? Itu. Jadi gimana cara Mas itu Tapi sebenarnya edukasi ya? ya diberi edukasi dari anak sejak kecil sudah dibilangin kan edukasi seks bukan hanya tentang berhubungan badan tadi ya, tapi juga tentang pengertian-pengertian, cerita-cerita yang mungkin terjadi, yang mana boleh, mana sebenarnya tidak boleh. Kalau mereka dari kecil udah tahu kan mereka salah melangkah ini kecil kemungkinannya. Ya harusnya begitu. Ya Kan kita kan mau jadi orang tua ntar nih Pak. Bagusnya edukasi di umur berapa? Anak tuh. Sedini mungkin. Apalagi kalau anak kalian laki gitu ya. Kalau anak kalian laki kan sama kalian tuh. Iya. Sejak kecil mulai dari dia mengenal. Kan ada fase genital anak dia mulai main-main sama kelamin tuh ya. Itu mulai umur 5-6 tahun tuh udah mulai pegang-pegang. Apalagi kalau nanti udah kan mereka bingung kok bisa bang. Ini agak sedikit ini ya. Sedikit dewasa. Harapan saya nonton podcast dari dewasa semua ya. Udah mulai bisa berdiri nih. Nah, ya diedukasi itu apa? Oke. Nah itu yang gitu-gitu penting. Kalau nggak dia bingung. Daripada ntar dia tanya ke temennya kok bisa berdiri. Nah Iya. Dulu Pak Sutradara awal mainan kelas berapa itu? Mainan apa? Mainan apa ya? Mainan apa ya? dulu Pak Sutradara diajarin temen atau belajar sendiri? Belajar otodidak. Nggak dibantuin temen. Ya ini kurang edukasi, Otodidak. mengedukasi dirinya sendiri. Kan kasihan tadi kalau Otodidak, ya. otodidaknya salah ini. Wah gawat. Bagus banget kalau diedukasi sama orang tuanya langsung. Ya harapannya orang tuanya straight ya. tapi kayak saya mikir kalau Gen Z yang yang jadi orang tua kayaknya masih oke sih ya kalau Lebih terbuka. lebih barbar kayak edukasi. Ya karena Ya, ini masih oke sih. ini memang penting sekali ya. Kan banyak nih dilewatin fase-fase ini, fase genital anak. Orang tuanya anggap itu hanya sekedar hal sepele lah. Anak masih bocil nggak perlu edukasi. Akhirnya diedukasi temen yang sejenis. Dapat masukan yang kurang tepat. Terus anaknya melenceng gendernya. Terus orang tuanya komplain. Nah, salahnya siapa nih? Ya. Salahnya orang tua. Salah orang tua. Paling enak tuh nyalain orang tua. Setiap podcast kita salahkan orang Ya tua. iyalah, paling enak. Kan nggak bisa nyalain sekolah. Orang sekolah nggak ngajarin yang beginian sampai detail kok. Ya orang tuanya tuh. Wah. Iya kan? Gimana Nanti gurunya ngajarin dibilang cabul gurunya. Ya. Ntar ortunya sekarang ngajarin dibilang inces ortunya. Salah semua nih. Tapi penting sekali ya, karena kalau enggak kan seperti cerita pedofilia ini kalau dikasih pengertian sejak awal mana boleh mana nggak boleh mungkin Ya, perkembangannya harusnya akan tambahin lebih baik. makul, salah satu makul sex education gitu lah ya. Nah sebenarnya kalau yang saya dapat informasinya dari psikolog kita yang hari ini lagi nggak bisa hadir ya, psikolog manusia. Mungkin saya psikolog di dunia yang lain gitu ya. Itu sudah ada sekarang, sudah sosialisasi baik di sekolah-sekolah. Oke, Oh. bagus. Saya semakin kesini semakin agak lebih banyak melencengnya sih. Jadi perlu emang harus ditatar ya. Iya. Kalau perlu masuk barak sih. Barak setuju. Barak militer, setuju. Kita pendukung barak militer. Ya kan, kan banyak nih ya. Yang kayak kemarin ya saya dapat baca sedikit kisahnya. Itu anak kecil mengalami pelecehan. Pelakunya juga anak kecil. Pelakunya umur 12, yang jadi korban umur 4 sampai 5 tahun dan orang tua si pelaku melindungi anaknya dan secara hukum nggak bisa diapa-apain. Dan anaknya masih berkeliaran. Kebayang kalau kalian punya anak kalian dicabuli
sama anak lain yang sedikit lebih dewasa dan anak lain tuh nggak bisa dihukum dan masih berkeliaran main sama anak kalian, perasaannya apa? Ya. Hancur sih Campur menurut saya. Ya. Dan ortunya si pelaku bilang ya nggak ada masalah. Wah. Dan itu pencabulannya sampai bersetubuh dah. Sejenis. Tapi kalau Dan nggak mau- bisa dihukum karena nggak ada usianya masih terlalu kecil. Terus semisalnya ada kejadian seperti itu tuh, semisal jadi orang tua tuh kita harus melakukan apa ya? Soalnya kalau anak kecil kita mau ngajar juga ya. Sayang. Nah itu dia. Ketemu sama Mau bapak ya. ngasih tahu juga kayak kurang. Ini problem banget kan. Dibawa ke laporan polisi, ditolak. Iya, Pelakunya di dipolisikan bawah nggak bisa. umur. Lapor ke Komite Perlindungan Anak. Ditolak juga. Karena semuanya di bawah umur. Terus mau teriak kemana? Akhirnya ya diviralin kontennya. Iya. Ya itu, ya agak susah sih. Kalau kira-kira kalian jadi korban tuh, jadi anak si korban itu, yang kalian lakuin apa sih? Mungkin Jadi orang tuanya korban gitu. Jadi orang tuanya korban. ya bingung, saya harus Bingung, ngapain nih? iya, Saya melakukin apa? Saya ngajarin anak saya nggak tahu apa-apa, mungkin dia nggak bisa mencerna dengan baik. Saya lapor polisi, Tolak, masih iya. kecil. Terus mau diapain? Jadi nggak ada hasil sama sekali. Iya, Ya betul, mungkin betul. saya bertapa lah. Mungkin ini karma saya. Mungkin gitu. Lu pas saudara diapain tuh? Saya juga bingung. Nggak tahu sih juga. Ya, ini harus dipelajari juga sih Ah. ilmu ini. Pindah rumah lah. Jauh, pergi jauh-jauh Pergi dari yang jauh lah pindah rumah. dari predator. Kan pilihannya satu, kita yang pergi apa tuh anak dibikin hilang kan kayak gitu. Ya, Kan kalau ada perkumpulan orang tua korban ada banyak gitu. ya. Bisa cari solusi sama-sama lah. Ya betul betul. Betul. Entah dibikin hilang, dibikin pindah rumah. Karena orang tuanya si pelaku nggak kooperatif sama sekali. Ya, harusnya ya komunikasi lah, komunikasi yang baik antar keluarganya. Ya karena kalau udah gini kan sudah jadi sesuatu yang berbahaya sekali ya. Dan ini terjadi, dan terjadinya nggak jauh di negara lain, tapi di negara tersayang kita ini. Pernah nggak sih kalian kumpul ya sama teman-teman gitu ya? Sambil bahas perempuan yang masih bocil gitu. Ya, Lawan jenis yang masih bocil gitu. Ketertarikan gitu. Sini cantik nih usianya 8 tahun gitu. Pernah nggak? Waduh. saya pernah sih. Nah, Paling yang cuma wah pasti ini gedenya cakep nih. Oh ya kalau itu nggak pingin ngerawat dia dari kecil nggak? Ya tunggu aja lah. Tunggu aja, tapi nggak ada aksi apa-apa gitu loh. Nggak dipanen langsung ya? Bukan kayak gitu. Ini kan para buas-buas gitu. belum waktunya panen. Ya. Nanti kalau udah waktunya panen. Kan kalau katanya kan jodoh kan kayak gitu, mungkin sepantaran atau yang tua atau mungkin yang belum lahir ya, mungkin itu tunggu aja gitu. Siapa tahu. Kali-kali jadi jodoh gitu. Ya. Ini kan mereka nih ceritanya, kita kembali ke topik kita nih ya. Ya. Mereka sampai bikin grup tertutup gitu ya. Berarti kan banyak nih yang suka gitu. Punya nggak sih kalian kenalan atau temen yang mungkin ada ranah-ranah kesono gitu? Untungnya nggak pernah. Untungnya belum ada. Tapi kayaknya saya ada. Nah ini ketemu satu nih. Tapi bukan kandung. Jadi dia tuh di rumah teman saya ini cowok punya kakak kandung cewek sama bapak. Itu tinggal bertiga. Terus ada saudara cewek mungkin lebih tua jauh daripada dia itu nginep di sana. Terus dia lagi tidur itu ngeraba-raba payudara kakaknya. Terus respon kakaknya apa tuh? Oh panas diseru nih topiknya. Tapi kayaknya kakaknya Seneng-seneng aja. enggak mungkin, tapi enggak ada respon apa-apa. Diulangi lagi nggak? Enggak sih kayaknya. Tapi enggak tahu. Tapi kayak enggak sih kayak enggak diulang. Jarak umurnya? Jarak umur itu wah jauh kayaknya. Nah ini kan kembali lagi ya kayak tadi ya. Rasa ingin tahu yang sangat besar, mungkin kalau pegang kakak sendiri sungkan, kalau kakak yang mungkin nggak setiap hari di rumah, ada keberanian. Iya, Belum tentu incest, bisa aja butuh edukasi. Ya. Iya Ya, kan? mungkin ya. mungkin. Ya kan, jadi akhirnya ya nggak tahu mau belajar kemana gitu kan. Ya sudahlah, mumpung ada guru gitu, ada praktikum, coba.
Dan yang ngajar juga mungkin oke gitu, nggak ada masalah, oke siap mengajar gitu. Tapi kalau diterus-terusin dan diulangi, nah ini bisa jadi. Kebayang ya, nggak pernah punya pengalaman dengan lawan jenis. Lawan jenis pertama yang punya pengalaman sama dia adalah keluarga jauhnya. Akhirnya masuk bawah sadar si anak apa? Ya itu pengalaman pertama yang punya emosi. Bukan nggak mungkin jatuh cinta lagi sama orang bertalian darah. Oke. Ya kan? Nah ini juga bisa disebabkan dari hal-hal yang awalnya kebetulan akhirnya ya masuknya ke sana. Ini kalau dari grup-grup yang besar kayak ini kan bisa aja beberapa memang pelaku, ya kan? Tapi bisa aja orang yang cuma pingin tahu. Kalian kalau diundang ke grup tertutup gini mau nggak sih? Bahas pedo, bahas incest, bagi-bagi gambar pedo sama Tapi incest. kalau saya mungkin kalau di invite atau join ke grup seperti itu ya saya cuma cari cewek-ceweknya aja sih. Tapi kayaknya kalau aku di invite mungkin masuk sebentar lah. Lihat apa obrolannya. Siapa tahu saya juga bisa membantu kembali yang normal gitu. Kalau kalian diundang dan diajak mengikuti kegiatan offline bersama anak-anak di bawah umur gitu, ikut nggak kalian? Oh kalau itu enggak. Enggak. Kalau itu soalnya itu urusannya polisi juga gitu. Itu agak riskan gitu. Agak riskan. Grupnya tertutup loh, aman. Enggak. Agak riskan sih. Ya kali-kali ada kan nggak tahu rasanya. Kalau tahu mungkin suka gitu kali. Enggak ada ketertarikan. Kan eksklusif gitu, grup khusus gitu. Ngecas bersama gitu. Bukan binatang gitu kayak. Itu areal saya harusnya tuh. Bukan areal manusia. Manusia sekarang udah kayak hewan kok kelakuannya. Ya. Kita berapa kali podcast ya topik yang diangkat sutradara kita nih ya topik-topik cabul karena mungkin di plus 62 kita nih laku topik kayak begini ya. Hewan semua. Hewan semua. Semua hewan. Kalau kalian punya temen ya yang kayak tadi gitu ya. Kira-kira kalian kasih edukasi gak sih? Atau kalian biarin aja sambil nunggu cerita lanjutannya. Kalian bisa bikin grup sendiri. Waktu itu dia ngobrol, tak kasih tahu sih Pak. Kayak saya bilang manusia gila. Ya gitu aja sih. Kalau kalian punya teman baik gitu, pedo, kalian kasih masukan gak dia? Atau kalian biarin aja? Langsung hajar di tempat ya, penjarakan. Ya. Ya, Kalian laporin deh. Ini kayak ini pembela gadis-gadis kecil semua nih. ya. Mau kalian rawat kan? Kasihan. kayak kasihan aja gitu. Kayak padahal yang sepantaran ya Banyak lah ya di ya luar. enggak, bukan kalau memang suka yang kecil-kecil maksudnya kayak anak kecil tuh ya tunggu aja 18 atau 21 lah. Tunggu sebentar gitu lah. Jangan ya 10 tahun 12. Kan kalau Suka yang kan suka yang 18 tuh kan namanya penggemar daun muda. Ya, kayak Bukan gitu penggemar bocil, beda itu udah. ya gimana ya kayak gitu masih oke lah kalau yang sebenarnya pandangannya tuh apa enaknya gitu sih. Ya itu dia tadi. Pandangannya tuh. Mereka memang mereka terlahir beda gitu. Otaknya beda. Kan mereka Otaknya terlahir beda. cacat. Lu Apa? ngatain cacat. Ayo. Ini sensor yang tak tolong. Apa? Pak saudara ya, pelakunya ya. Yang lain gak ikut-ikut. Coba semisal ada yang pedofil di sini ya, maksudnya di komentar gitu coba pandangan seorang pedofil tuh apa sih sebenarnya? Ya, terus Saya kayak penasaran sih. gitu Ya, kayak ya. apa nikmatnya melihat anak kecil gitu. Yang tak berdaya. Yang tak Nah, itu berdaya. Yang tidak ada dominasi. isinya. Iya kan? Dominasi. Mungkin dia di rumah pernah ditindas sama orang tua, sama orang dekat. Dia butuh orang yang bisa dia dominasi. Ini yang kemarin ya, kasus yang kita angkat di podcast yang lalu ya. Ini suami istri nih baru nikah. Si ibu mertuanya itu pergi keluar kota. Jadi dia sama istrinya yang baru menikah sama adik istrinya kan di rumah. Adik istrinya masih umur 6 tahun. Yang dibawa masuk kamar pengantin dan diperkaos adik istrinya yang 6 tahun sama si suami itu. Baru aja nikah. Hebat kan? Ngeri sih. Akhirnya dicerai juga. 6 tahun. Iya, kayak kelainan. Kebayang nggak? Kan nggak mungkin lah berpikir ya orang tuanya, istrinya juga nggak mungkin memasa adiknya sendiri gitu kan. Ternyata adiknya ya jadi korban. Itu udah. Akhirnya mereka berpisah ya. Kalau dari ceritanya itu mereka cerai dan dia di kasus hukum.
Itu kan juga kelainan tuh. Walaupun kesepakatan kita belum tentu itu pedofilia karena dia nggak punya histori pedo. Mungkin tadi ada kesempatan, nggak ada pelampiasan, munculnya yang bocil, ya hajar juga. Apa mereka pikirannya itu ya? Mungkin sistem reproduksinya kan mungkin dari SD kan sudah kadang menstruasi lah ya. Atau dia mikirnya oh ini bisa dibuahi gitu. 6 tahun? Ya. Belum. 6 tahun itu kelas 1 SD. Oh kok 6 tahun? 6 SD, 6 SD. 6 SD udah agak gede, 12 tahun. Ya. Udah Itu kan puncak-puncaknya pedofil tuh. itu tetepan. Ya, Pedofil kalau ya? 12 tahun Ya, tuh buat ya. orang pedo itu sudah puncak. Sudah hampir hilang ketertarikannya. Oh, oke. Batas terakhir. Itu sudah sama kayak orang normal lihat yang udah umur 80 90 lah, sedikit ada kemungkinan nyantol. Tapi 6 tahun, 4 tahun itu. Nggak karu-karuan. Iya, banyak nih. Tapi kalian pernah nyimpen gak sih konten pedo gitu di handphone kalian, di komputer kalian buat ditontonin sekali-sekali? Atau pernah berusaha nih ngejar nih, pingin tahu nih video-video pedo tuh kayak apa gitu? Pernah gak sih muncul? Enggak ada sih. Tapi Cuman pernah. yang kayak Ini ditunjukin paling. Ditunjukin temen. ada video dewasa gitu yang tapi bukan yang sekecil itu gitu loh. Bukan pedo berarti itu. Ya, Tapi ada yang kayak teenager gitu. Oh, itu bukan pedo. ibunya sama anak yang masih kecil tuh aku lihat Oh ya pernah kayak itu lokal sih saya. kan waktu Saya itu juga pernah viral lihat tuh. sempat. Ini kita juga nggak bener lihatnya nggak bener. Nah, ini sama nih, kalian ada bibit-bibitnya. Tawan. Lebih jahat mana ya? Seorang ibu-ibu Wih, yang menginces anaknya laki-laki atau bapak-bapak yang menginces anaknya perempuan, jahat mana? Sama-sama jahat sih. sama-sama nggak ada sih. Ada yang bisa diterima nggak di pikiran kalian? Enggak Nggak ada. ada sih itu kesetaraan gender sih. Oke. Ya. Berarti kita punya kesimpulan menarik ya di podcast ini. Berarti mau itu incest, mau itu pedo itu tidak Benar. benar. Nah, itu dapat 2 dia, incest, pedo, wah, Komplit. Wah, mantap. Kalian punya pesan nggak nih dari Pak siapa tadi? B. Punya pesan nggak B buat para pelaku pedo dan incest di luar sana? Kalau incest mungkin ya tolonglah di luar sana tuh masih banyak gitu loh. Ya jangan yang saudara-saudara banget lah, mungkin kalau sepupu jauh masih oke lah ya. Tapi kalau yang turunan garis darah yang sangat dekat tuh kayak jangan sih. Kayak ya anggap aja kayak udah ada aturannya gitu loh, kayak misalnya kita ntar jadi anaknya cacat karena DNA-nya kan sama Genetiknya kan. Ya kan udah ada kayak gitu ya, mungkin ya kurangin lah pikiran gila kayak gitu. Kurangnya menurunkan keturunan kalian yang udah jelas nggak benar gitu ya. Ya. Jangan dibikin tambah nggak benar lagi gitu. Ya. Gitu sih. Terus kalau buat para pelaku pedo, Kalau buat pelaku pedo, coba kalian lihatlah sekitarmu. Momi-momi di sana tuh lebih nikmat gitu. Daripada gitu. Nah, gitu aja sih. pesan untuk korban-korban pedo apa? Nah, berat nih mikir. Karena pelaku. Mungkin gitu. Agak susah untuk menasihati dirinya. Ada pesan apa nih buat para korban? pesan apa? Pedo. Sudah saya pedo. Nggak, pesan Untuk buat korban. Oh, buat korban. Wah, kalau saya mungkin kalau semisal Anda besar mungkin korbankanlah hidupmu untuk ke penjara sebentar untuk tusuk satu orang. Aku nggak bisa pesan korban jauh. Oke, kita Kasihan. setuju Pak Sutradara kita. Kalau tadi incest kita nggak bilang korban ya, karena incest bisa aja karena suka sama Ya, suka. Pesannya tadi ya hati-hati bukan karena apanya, tapi karena tentang problem kesehatannya ya. Kalau tentang kalian suka sama suka, hubungan darahnya nggak terlalu dekat dan keluarga kalian juga tidak ada apa-apa, mungkin aja masih nggak ada masalah tertentu ya. Kita masuk ke sutradara kita nih Pak. Ada pesan apa Pak buat para pelaku dan korban incest nih Pak? Kita jadiin satu deh. Untuk incest apa ya? Janganlah sama sedarah itu aja sih. Untuk pedo, untuk pedo ya
cobalah sama yang seumuran sekali-sekali kan. Nggak tertarik Pak? Tapi kan belum dicoba, siapa tahu. Udah nyoba mungkin nggak bisa. Belum, nggak bisa nyoba mungkin. Belajarlah menjadi normal, to be normal. Itu normal ya, belajar. Search di YouTube. Ya, liar boleh tapi goblok jangan gitu. Ya, itu ya, pesan buat kalian tuh ya tadi ya. Liar boleh, goblok jangan. Ya. Ya, kenapa? Karena kalian tuh masih manusia. Kalau kalian terlahir nggak jadi manusia nggak apa-apa. Silahkan. Di dunia hewan itu baik-baik saja, sah-sah aja itu. Memang nggak ada aturannya. Tapi kan kalian lahir jadi manusia udah punya aturan, ada rule-nya lah. Ya diikutin lah, diikutin. Untuk para pelaku incest seperti tadi yang teman-teman di sini bilang ya. Ya kalau kalian bisa perbaiki ya perbaiki. Tapi kalau memang kalian rasa itu tidak salah, kalian rasa juga aturan-aturan di sekeliling kalian tidak mengikat kalian untuk itu menjadi salah, selama itu suka sama suka teruskan. Cuma pedulikan satu hal ya, masalah kesehatan sih. Lalu untuk para pelaku pedo ya kalau kalian nggak bisa tahan diri gitu ya, nggak ada salahnya kalian lapor lah ke rumah sakit jiwa terdekat lah. Tolong tangkap saya pelaku pedofil. Ya kan? Ya kalian kan udah jelas rusak gitu ya, nggak usah ngerusak yang lain lah. Cukup rusak sendiri aja lah. Sekali lagi, podcast kita belum tentu benar. Kita ngobrol-ngobrol seputar sudut pandang kita tentang tadi ya pedo dan incest dari sudut pandang psikologinya, dari mungkin kejadian-kejadian yang banyak terjadi yang kadang kita nggak pedulikan ya, tapi banyak di sekeliling kita. Semoga podcast ini bisa membawa pesan yang baik, positif, dan bisa jadi masukan untuk para sahabat di luar sana. Dan ingat, like jika suka, dislike jika tidak suka, silahkan tulis kolom komentar jika ada saran, bahan, atau apapun yang kita bahas sama-sama. Terima kasih semua. Bye-bye. Bye. Bye.